Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka, wansur alaina rahmataka, wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Baik, kita mulai dengan ketepatan juga masih bab pertama terkait dengan pengertian Al-Quran. Sebagai pendahuluan, biar kita punya gambaran, kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi kita terdahulu sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Dan kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, atau dalam bahasa Inggris way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya, bahasa maupun yang lainnya. Anakku semuanya, sebelum kita mempelajari pengertian Al-Quran, kita juga harus tahu setelah mempelajari ini bahwa kalian semuanya, kita semuanya harus mampu menganalisis, memahami, menyajikan kesimpulan, dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Dan tujuan pembelajaran nanti, kalian semuanya harus bisa menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama yang nantinya akan menumbuhkan atau menanamkan jiwa kritis dan dinamis dalam menuntut ilmu. Kita mulai ya, saya berharap kita fokus melihat PPT melalui slide. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut para ulama itu mempunyai berbagai definisi, baik definisi secara etimologis, secara bahasa, maupun secara terminologi, secara istilah. Yang pertama adalah secara etimologi. Menurut Al-Ikhyani, Al-Quran adalah bentuk atau kata benda, atau bentuk masdar. Kalau kita belajar tasrifan atau ilmu tasrif, ilmu sorof, dari kata kerja qoro'a, yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dalam bentuk tasrifannya kita ya bisa dengan bahasa qoro'a yaqra'u Qur'anan. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan pendapat ini pendapat yang masyhur karena juga berpedoman kepada dalil Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian yang selanjutnya menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun juga memiliki banyak pengikut. Kemudian menurut Al-Farra, asal kata Al-Quran adalah lafaz
Qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata korinatu yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yaitu menurut Az-Zujad, kata Al-Quran berarti dari kata Al-Qur'u, yang mengikuti susunan pola, atau dalam ilmu tasrif, mengikuti wazan fu'lanun, yang artinya al-jam'u, kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surah-surah dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i, ini adalah imam kita, madhab kita, dan insya Allah mayoritas Islam di Indonesia itu juga mengikuti Imam Syafi'i, termasuk kita yang berada di Pondok Pesantren Lirboyo, di MA Al-Mahrusiyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus, jadi sudah nama dari sononya, dari sananya, yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Anak-anakku, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian Al-Quran dari segi etimologi menurut para ulama, sekarang kita lanjutkan beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi, secara istilah. Yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Qudori Baik. Di dalam kitab Tarikh At-Tasrih Al-Islam, Syekh Muhammad Qudori Baik itu mendefinisikan Al-Quran adalah Al-Qur'anu huwa al-lafdu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuri al-manqul mutawatiran wa huwa ma daftaini al-mabdu bi suratil Fatihati wal makhtum bi suratin Nas. Yang artinya adalah Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang berikutnya, definisi Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Subhi Saleh, beliau mengatakan Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fi masahibil mangkul alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatih. Ini yang juga sering kita mendengar bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kemudian yang terakhir, definisi Al-Quran secara terminologi, secara istilah yang terakhir adalah menurut Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan Al-Quran, Al-Kitabu huwa Al-Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfudu fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Yaitu kitab Al-Quran merupakan bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Anak-anakku semuanya, dari
beberapa pengertian secara bahasa, secara etimologi, maupun secara istilah, secara terminologi menurut para ulama, maka dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, dan ini juga sebagai acuan kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya, agar lebih meyakini bahwa pengertian Al-Quran itu seperti apa. Yang pertama adalah Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu memang berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan Al-Quran itu bukan karangannya Nabi Muhammad, walaupun di dalam sejarah ada yang mengatakan Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan ummi, dalam keadaan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan beliau ketika ada persoalan-persoalan juga masih menanyakan kepada malaikat Jibril. Tentunya kalau membuat Al-Quran sesempurna itu secara logikanya tidak mungkin. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran terdiri dari lafadz berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada para umatnya Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril sebagai tuntunan kepada kepada umatnya. Dan ini harus kita pahami bersama. Kalau kita mengetahui bahwa mukjizatnya Rasulullah itu sangat banyak, tapi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan, jadi tidak langsung satu sekalian gitu, maksudnya 30 juz langsung diturunkan, tidak, tapi bertahap sesuai dengan kondisi, sesuai dengan sebagian di dalam Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzulnya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Jadi membacanya saja ini merupakan ibadah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Ini banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah, pada zaman Rasulullah, kita tahu dalam sejarah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan kepada para sahabat, itu banyak para sahabat yang luar biasa. Bahkan mendengar 1 kali 2 kali langsung hafal. Inilah pengertian dari Al-Quran yang harus kita pahami bersama. Mohon nanti juga bisa dipelajari ulang, baik dalam diskusi ataupun kita membaca modulnya atau bukunya, biar nanti kita semuanya semakin mantap, semakin paham terkait dengan pengertian Al-Quran. Baik, itu saja sementara yang ingin saya sampaikan. Lain kali kita juga akan dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang nama-nama Al-Quran. Mungkin itu ya, bisa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.